pemuda di Provinsi Bengkulu. Kita menyasar pemuda yang sudah memiliki usaha atau yang sedang berencana gitu ya, memiliki usaha gitu. Nah, berdasarkan data juga sebenarnya Bengkulu memiliki aset khususnya pemudanya itu cukup besar. Tapi mungkin akses yang diterima khususnya untuk teknologi terbaru terkait dengan AI ini mungkin belum cukup gitu ya dibandingkan dengan wilayah lain. Makanya kita melihat pain point ini gitu ya, sehingga kita capture, oh ada potensi kita untuk memberdayakan, kemudian juga melatih skill, mengoptimalkan aset yang Provinsi Bengkulu miliki, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to PMP, Podcast Merah Putih. Terkoneksi, terinformasi, terpercaya. Bersama saya, Lydia Rahmawati, akan menemani Sobat Kominfo dimanapun berada dengan berbagai tema menarik dan tentu saja dengan narasumber-narasumber pilihan. Kali ini kita sudah memasuki episode keempat dengan tema Bengkulu Cerdas Digital bersama Telkom Indonesia. Sudah hadir di studio kita seorang narasumber yang merupakan wanita muda, cantik, energik, dan artis papan atas. Kita panggil Mbak Natasha Wilona. Selamat datang Mbak Natasha. Terima kasih. Ya, jadi Sobat Kominfo tidak kecewa ya, karena memang narasumber kita cantik, muda, dan energik, tentu saja juga smart. Walaupun bukan Natasha Wilona. Kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita dari PT Telkom Indonesia, Andriani Natasha Putri SMMM. Ya, bagaimana tadi Mbak landing ke Bengkulu? Pukul berapa? Pukul 11.30 ya. Oh, pas 11.30. Pas makan siang lah saya baru sampai ke Bengkulu. Oke. Dan sangat produktif sekali begitu landing di Bengkulu langsung mengadakan rapat persiapan gitu ya Mbak ya. Betul. Bagaimana kesan pesannya ketika pertama kali mendarat di Bengkulu? Sebenarnya nggak pertama kali juga sih. Nggak pertama kali? Karena saya sebenarnya orang Bengkulu. Oh, Masya Allah, saya kerjanya menarik sekali nih. Iya, saya kerjanya di Jakarta. Udah gitu. Lama, gitu. Anak ada darah Bengkulu, ingin membangun Bengkulu juga ya Mbak ya. Iya. Nah, teman-teman di manapun berada ingin mengenal lebih jauh tentang Mbak Natasha, silahkan. Oke, mungkin salam kenal untuk Sobat Kominfo. Perkenalkan saya Andriani Natasha Putri, sebagai Social Development Officer di PT Telkom Indonesia di unit Social Responsibility. Mungkin teman-teman wondering gitu ya, untuk Social Responsibility Center itu di Telkom Indonesia ngapain aja gitu ya, sampai saya bisa dipanggil collab untuk podcast Merah Putih ini gitu sama Kominfo Provinsi Bengkulu. Jadi tugasnya adalah sebagai Social Development Officer ini, saya bertugas untuk mengelola program-program tanggung jawab sosial lingkungan, atau misal teman-teman juga mungkin akrab CSR gitu ya, Corporate Social Responsibility untuk PT Telkom Indonesia, khususnya di bidang sosial dan heavy-nya adalah di bidang pendidikan gitu. Apakah membawahi wilayah-wilayah tertentu? Oh, karena kita di pusat, jadi dari Sabang sampai Merauke, jadi kan Telkom ada Tirek 1 sampai dengan Tirek 5 atau Telkom Regional 1 sampai dengan Telkom Regional 5. Nah, itu kebetulan CSR-nya atau kegiatan tanggung jawab social responsibility-nya itu terpusat. Gitu. Ya. Jadi Bengkulu ini salah satu yang mendapatkan perhatian tadi. Benar Baik, sekali. Mbak Natasha, jalan ceritanya tadi sudah kita tangkap ya, kalau Mbak ada kegiatan yang berlangsung di Provinsi Bengkulu ini, tapi kita masih penasaran ini Mbak. Yang membawa Mbak sebenarnya ke sini tujuannya adalah kegiatan apa gitu? Oke, jadi tujuannya kali ini gitu ya, saya mewakili Telkom Indonesia untuk hadir di Bengkulu ini adalah karena kita ada pelaksanaan kegiatan. Jadi ada workshop digital cerdas untuk pemuda di Provinsi Bengkulu yang akan kita laksanakan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 26, which is itu hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Jadi kita mau melakukan pelatihan literasi digital khususnya terkait dengan pemanfaatan
pemanfaatan artificial intelligence atau AI ya, sekarang udah masif sekali AI bagi pemuda-pemuda di Provinsi Bengkulu. Lokusnya Gitu. di mana pelaksanaannya, Mbak? Kalau pelaksanaannya nanti akan di Hotel Adeva. Oh, Hotel Gitu. Adeva. Dan itu pesertanya stay dari tanggal 24 sampai 26 atau di setiap hari berbeda? Eh, Pesertanya itu jumlahnya 50 orang, sudah kita seleksi dibantu dengan mitra lokal gitu ya. Kita kolaborasi dengan mitra lokal yang ada di Bengkulu, kemudian bantuan dari teman-teman Telkom daerah juga. Itu sudah terpilih 50 peserta nantinya. Mereka akan mengikuti pelatihan selama 3 hari. Mungkin nggak stay, jadi kayak full day pelatihan dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore. Oh, oke. seperti itu. Tapi dengan peserta yang sama, Betul. materi yang berbeda-beda, Betul. dilaksanakan selama 3 hari. Betul gitu. sekali. Ini sebenarnya sangat menguntungkan ya, dan sasarannya itu adalah pemuda. Betul. Boleh Mbak ceritakan juga mengapa pemuda yang dipilih? Oke, Lalu pemuda dari golongan mana ini yang bisa mengikuti Oke, pelatihan? ya betul. Kenapa pemuda? Mungkin karena kalau misalnya kita ngomongin pemuda, semangatnya aja udah berbeda ya. Kalau Iya. pemuda itu semangatnya masih menggebu-gebu gitu ya. Terus juga kita tahu bahwa pemuda ini sangat akrab sekali gitu. Mereka sangat adaptif, mereka sangat akrab dengan teknologi. Khususnya teknologi terbaru apalagi gitu ya tentang artificial intelligence ini. Anggapan kami adalah mereka yang paling adaptif, mereka bisa menjadi kelaknya bisa menjadi motor penggerak gitu bagi lingkungannya gitu dengan semangat yang mereka miliki. Oke, latar belakang mereka sendiri pemuda dari mana ini, Mbak? Oke, kalau untuk pemudanya kita menyasar pemuda yang sudah memiliki usaha atau yang sedang berencana gitu ya, memiliki usaha gitu dan memang akrab dengan teknologi gitu, bisa mengoperasikan teknologi gitu ya, bisa mengoperasikan device, terus juga pernah menggunakan AI. Jadi basicnya mereka sudah punya dan mereka juga lagi mencari ilmu gitu ya, bagaimana mengembangkan keterampilan AI mereka yang nantinya bisa mereka manfaatkan gitu untuk usaha mereka gitu. Jadi kan ada multiplier effect ya dari pelatihan ini nantinya gitu. Nah, 50 pemuda nih yang terpilih, apakah juga meliputi 9 kabupaten kota ataukah hanya yang berdomisili di Kota Bengkulu? Oke, kalau untuk pendaftarannya sendiri sebenarnya kita open for public gitu ya. Kita posting gitu di sosial media. Jadi sebenarnya semuanya bisa mengikuti pelatihan gitu. Kita terbuka. Tapi tentunya nanti teman-teman untuk peserta itu sudah kita sediakan form, terus juga ada beberapa seleksinya juga gitu. Artinya ada seleksi ya? Betul. Dari berapa kemarin pendaftarnya itu, Mbak? Kalau saya nggak salah itu sekitar 100 ya yang daftar lewat sosial media gitu yang terpilih. Mungkin jadi setengahnya yang bisa mengikuti setengahnya ya yang terseleksi dan inilah akhirnya 50 pemuda yang itu terpilih. Dari 50 ini kalau di-compare antara perempuan dan laki-laki? Kalau dominasi sih dari profilnya itu lebih banyak perempuan. Banyak perempuan. Ada apa ini? Mungkin perempuan lebih banyak main sosmed kali, jadi terpapar informasi gitu. Kalau cowok kan bisa jadi, kurang bisa ya, jadi, mungkinnya mereka kurang update gitu ya kalau main sosmed. Barangkali gitu. untuk on cam ataupun membuat konten itu banyak yang lebih tertarik untuk gender yang perempuan gitu. Nah, menarik sekali ya ini Sobat Kominfo. Pelatihan ini sendiri akan dilaksanakan selama 3 hari, diikuti oleh 50 pemuda dan mereka akan membawa misi untuk membawa multiplier effect ya kepada lingkungannya ataupun kepada penggemar-penggemar mereka dalam sosial media barangkali. Nah, ke depan target yang ingin dicapai dari pelaksanaan pelatihan ini secara gamblang seperti apa? Kalau dari Telkom Indonesia sendiri sebenarnya kita ingin membangun gitu ya awareness terkait dengan pemanfaatan AI ini gitu, karena kan AI ini adalah atau artificial intelligence ini adalah teknologi terbaru yang dimana canggih banget gitu ya, semua sekarang udah pakai AI gitu. Nah, kita pengennya adalah pemuda di Provinsi Bengkulu khususnya itu tidak hanya menjadi user, tapi bisa menjadi creator. Maksudnya creator seperti apa? Jangan hanya menikmati aja ya. Creator yang bisa membuat solusi gitu. Jadi kan setiap daerah mungkin ada permasalahan seperti tadi mereka yang pemuda yang memiliki usaha ada
persoalan gitu yang Iya. mereka hadapi. Nah, harapannya adalah mereka bisa meng-create solusi untuk minimal untuk mereka dulu. Gitu ya. Bisa nanti masuk bisa ke e-commerce, betul. kemudian, nanti bisa juga dari mereka iya. untuk komunitas bisa untuk ekonomi lokal nanti jangka panjangnya. Ya, nanti ada peningkatan juga dari sisi Betul, ekonominya. betul. Nah, awal mulanya ini, Mbak, Hmm. kita kalau bicara Bengkulu Cerdas Digital, Mm-mm. ini inisiasinya dari mana? Inisiasinya sendiri adalah sebenarnya kita melihat gitu ya, Telkom Indonesia melihat bahwa transformasi digital itu harus dirasakan oleh setiap orang gitu ya, Oke. di setiap wilayah gitu. Jangan sampai hanya di kota-kota besar gitu ya, baiknya di daerah-daerah juga terpapar terkait dengan transformasi digital. Nah, berdasarkan data juga sebenarnya Bengkulu memiliki aset khususnya pemudanya itu cukup besar, tapi mungkin akses yang diterima khususnya untuk teknologi terbaru terkait dengan AI ini mungkin belum cukup gitu ya dibandingkan dengan wilayah lain. Makanya kita melihat pain point ini gitu ya, sehingga kita capture, oh ada potensi kita untuk memberdayakan, kemudian juga melatih skill, mengoptimalkan aset yang Provinsi Bengkulu miliki, seperti itu. Apalagi kami sangat bersyukur pimpinan kami, Bapak Gubernur juga open ya terhadap digitalisasi. Ya. Dan beliau juga aktif dalam bermedia sosial. Iya, betul. Ya, dan program pelatihan ini kan masuk ke dalam pilar apa nih Mbak dalam strategi Telkom, dan secara umum apa saja bentuk kontribusi CSR Telkom di bidang pendidikan selama ini? Nah, oke. Mungkin sedikit mengenal Telkom juga ya Mbak Lydia, biar teman-teman juga tahu. Telkom Indonesia tuh ternyata nggak melulu tentang wifi atau internet gitu, tapi kita juga ada tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL gitu. Kita melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan itu di dalam 3 pilar. Jadi ada pilar sosial, pilar ekonomi, dan juga pilar lingkungan gitu. Di mana di setiap pilar ini itu memiliki flagship atau program unggulannya gitu. Kalau untuk program sosial itu kita lebih heavy ke pendidikan. Jadi melakukan literasi digital gitu ya, seperti yang sekarang kita lakukan pelatihan literasi digital yang sekarang kita lakukan di Provinsi Bengkulu gitu. Kita kasih nama kegiatan itu, kalau campaign-nya kalau di Telkom itu programnya Bisa Pandai. Kemudian untuk yang ekonomi gitu ya, itu lebih kepada pembinaan UMKM, itu kita kasih nama Bisa Kreatif. Kemudian kalau untuk lingkungan itu heavy-nya di konservasi alam, baik itu darat maupun laut, sampai konservasi keanekaragaman hayati kita juga melakukan gitu. Jadi kita melakukan tuh penanaman pohon, terumbu karang, kemudian juga konservasi hewan-hewan langka atau tumbuhan langka, Telkom juga melakukan. Itu kita kasih nama Bisa Lestari. Nah, terus tadi lanjutan pertanyaannya adalah CSR Telkom di bidang pendidikan kontribusinya apa aja gitu ya Mbak ya. Untuk Telkom sendiri sebenarnya kita sangat banyak gitu melakukan kontribusi di bidang pendidikan ini. Bisa dibilang kegiatan CSR-nya cukup menyeluruh nih Mbak. Jadi ekosistem pendidikan itu kita punya pelatihannya gitu. Misal let's say pelatihan guru kita latih juga pedagogik gitu ya, supaya mereka bisa sertifikasi kan kalau guru gitu, bisa membantu mereka lulus sertifikasi. Kemudian pelatihan literasi digital seperti di sekarang untuk pemuda-pemuda itu kita juga melakukan gitu. Kemudian kita juga ada kegiatan atau program sertifikasi BNSP untuk keterampilan digital skill untuk teman-teman SMK atau vokasi. Jadi biasanya kan kalau SMK mungkin mereka nggak fokus untuk melanjutkan sekolah ke perkuliahan, tapi pengen langsung kerja. Nah, kita punya nih program gitu. Kita kasih nama DigiUp gitu ya untuk teman vokasi, untuk kita biayai, kita kasih beasiswa lah gitu ya, pelatihan gratis, bootcamp gratis, sampai dengan BNSP gratis. Terus ekosistem untuk mahasiswa, kita juga, Telkom juga memiliki program kompetisi inovasi digital, karena kan kita perusahaan telekomunikasi, teknologi, dan digitalisasi gitu ya Mbak ya. Jadi kita setiap tahun itu mengadakan kompetisi yang bisa mewadahi teman-teman mahasiswa untuk ikut berpartisipasi, menuangkan kreativitasnya dalam mengembangkan inovasi terkait teknologi. Jadi sangat komprehensif gitu kalau kegiatan Telkom di bidang pendidikan CSR. Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk PT Telkom Indonesia.
Kita patut bersyukur dan berterima kasih nih kepedulian dari PT Telkom Indonesia memberikan impact yang luar biasa untuk 3 pilar tadi di seluruh seluruh wilayah di Indonesia secara merata. Kalau untuk Provinsi Bengkulu sendiri Mbak, untuk program CSR-nya apakah ini perdana ataukah sebelumnya juga sudah pernah ada? Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, ini adalah program piloting kita, jadi memang yang pertama kali gitu ya untuk pelatihan literasi digital terkait dengan AI. Oke. Nah, karena ini adalah baru pertama kali ya Mbak ya, artinya dari awal sampai bisa terlaksana di saat ini gimana histori idenya? Kalau untuk membangun program tentunya kita kan pasti butuh waktu gitu ya Mbak ya. Memang ini sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari supaya sudah berapa lama? Hasilnya maksimal mungkin sekitar 2 bulan, 1 bulan gitu. Kita intens berkomunikasi dengan mitra-mitra lokal gitu ya, karena kan kita pakai yayasan lokal, teman-teman komunitas yang ada di Bengkulu, kemudian juga mentornya memang kita gunakan, kita kolaborasi dengan mentor-mentor AI antusias gitu ya yang ada di Provinsi Bengkulu. Oh, jadi diberdayakan gitu. Memang yang dari lokal dulu ya. Biasanya dalam kita running program itu untuk kegiatan-kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial lingkungan ini kita selalu mulainya dari social mapping. Tadi yang saya sempat mention bahwa memang kita menemukan dulu nih ada nggak pain point-nya gitu ya atau persoalan gitu yang bisa kita solusikan, kemudian kita lakukan riset kebutuhannya seperti apa, penerima manfaatnya nanti akan siapa, baru nanti kan tergambar gitu ya intervensi apa sih yang bisa kita lakukan gitu, karena kan kita harus tahu harus menyasar akarnya gitu, jangan sampai nanti kita soalnya apa tapi pensolusiannya itu apa gitu, jadi jangan sampai nggak nyambung. Nah setelah itu baru kita inisiasilah program seperti pelatihan gitu ya, setelah pelatihan nanti akan ada pendampingan, pokoknya dalam setiap kegiatan itu Telkom Indonesia selalu menggunakan pendekatan keberlanjutan sehingga kita menghindari banget nih sustainability betul, kita menghindari banget one time event gitu, jadi memang kita menjunjung sustainability supaya benar-benar dampaknya bisa kita capture gitu ya. Dari setiap tahapan ini yang paling memberikan peran besar nih, adakah tokoh yang perlu di-mention nih Mbak? Kalau peran besar semuanya sebenarnya semua stakeholder gitu ya Mbak ya, semua stakeholder berperan besar gitu. Telkom Indonesia tidak akan mungkin bisa melaksanakan kegiatan tanpa bantuan ataupun kolaborasi dari teman-teman yang ada di daerah gitu, entah itu Telkom daerah, kemudian yayasan atau partner mentor kita atau mungkin juga Diskominfotik gitu ya, kita mungkin nggak bisa kalau misalnya kita nggak ada punya peran ya sesuai porsinya. Betul. Nah kalau tadi Mbak sempat sounding terkait mitra pelaksana nih. Betul. Siapa sih mitra pelaksana yang dimaksud? Kalau mitra pelaksana kita untuk pelatihan kali ini kita berpartner dengan Yayasan Tara Wisbah Fatuna namanya, ada yayasan dari Provinsi Bengkulu gitu yang menjadi mitra kita, mereka yang mengakomodir lah ibaratnya ya untuk setiap kebutuhan yang ada nanti pada saat pelaksanaan, pendampingan gitu, mereka yang mengakomodir. Terus juga kita juga bermitra juga dengan mentor-mentor yang tadi saya mention, ada AI antusias dan juga kita juga kolaborasi dengan pemerintah gitu. Nanti kita juga mengundang stakeholder dari pemerintah untuk ikut membuka acara kami di tanggal 24 gitu. Waduh, jadi ikut penasaran ini seperti apa ini format acaranya. Nah, kalau tadi sudah di-mention bahwa semua tahapan ini melibatkan mitra lokal dan AI enthusiast juga yang ada dari Provinsi Bengkulu. Artinya juga ada seleksi ya Mbak ya, seleksi dari setiap unsur ini termasuk materi begitu? Betul. Dalam keterlibatan pelaksanaan pelatihan ini. Nah, selamat dulu kami ingin mengucapkan pada semua yang terlibat dan semua yang terpilih. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kegiatan pelatihan ini bisa berlangsung dengan lancar ya Mbak ya. Amin. Nah, ketika semua nih sudah di planning, kemudian ini sudah hari H-2 ya, H-2 dari pelaksanaan, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi dalam persiapan pelaksanaan pelatihan ini? Yang pertama sih mungkin karena ini piloting project kita, jadi pastinya akan banyak sekali lesson learn gitu ya yang akan terjadi gitu, karena ini baru pertama kali. Kalau misalnya kita lihat dari program-program sebelumnya terkait dengan
perluasan awareness terkait dengan literasi digital atau pendidikan digital ini sebenarnya yang menjadi tantangan utama adalah kesenjangan pemahaman terkait dengan digitalisasi gitu. Kenapa seperti itu? Karena kan pastinya nanti peserta gitu ya, ada yang memang mereka sudah aware, sudah bisa menggunakan atau memanfaatkan AI dalam dalam keseharian mereka gitu. Ada juga yang mungkin masih bingung, pernah tapi masih bingung gitu, cuma sebatas ya jadi sekali random dua ya? kali Random ada pesertanya, ada yang newbie, ada yang memang sudah pengguna gitu kan, ada yang memang butuh didampingi secara intensif gitu, itu kan pasti menjadi tantangan. Jadi apakah sebelum pelaksanaan ini sudah di mapping terlebih dahulu ini Mbak, bagi peserta yang memang newbie gitu, atau peserta yang sudah mahir? Kalau sebenarnya kalau dari kita di persyaratan sudah ada gitu ya, sudah ada basic gitu ya, itu untuk memitigasi tadi kemungkinan atau tantangan yang sudah ada, yang bakal ada atau bakal hadir gitu ya. Nah, selain itu juga pada saat meramu materi nih. Nah, pada saat meramu materi memang kita lakukan sering melakukan bertahap artinya. Betul, brainstorming dengan mentor yang memang ahli gitu ya. Gimana supaya materi nanti yang disampaikan itu bisa adaptif dan juga applicable untuk semua level pemahaman gitu. Nah, jangan khawatir buat semua calon peserta ini, dari PT Telkom Indonesia sebagai penyelenggara juga sudah memapping dengan baik, dan diharapkan nanti pemateri pun sudah bisa menyampaikan materi yang bisa adaptif dan applicable untuk semua level pemahaman. Nah, karena kita sudah akan menuju hari pelaksanaan ini Mbak, udah cek lokasi? Udah cek lokasi, udah, tapi belum yang masih dipasang-pasang gitu ya, maksudnya masih di dekor dulu, mungkin besok gitu, H-1-nya kita mungkin baru loading gitu-gitu. Nih Mbak Natasha, sebagaimana lazimnya suatu pelaksanaan kegiatan, kita pasti punya goals kan, ada target yang kita tetapkan. Nah, sejauh mana ini persiapan dari PT Telkom Indonesia dalam mengukur tercapainya target tersebut? Ya, untuk target sendiri sebenarnya kan kalau target kita ada output, ada outcome, ada impact gitu ya. Tentunya kita kalau bisa kita mengakomodir semuanya gitu, tidak hanya output. Kalau output mah kan sebenarnya gampang gitu ya Mbak ya. Kalau output kan kita tinggal lihat aja absensi gitu misalnya. Nah, yang sulit ini, yang jadi challenging ini adalah outcome dan juga impact gitu ya. Nah, untuk persiapannya sendiri, kita memang kalau di Telkom sendiri kita memang melakukan Moneva itu sudah pasti gitu. Kemudian juga kita bahkan sering sekali gitu. Apakah ada pretest dan posttest gitu? Untuk pretest dan posttest tentu setiap pelatihan ada pretest dan posttest, di mana kalau pretest kan di hari pertama gitu kita berikan pretest sebagai baseline gitu. Kita mau tahu nih start awalnya teman-teman gitu ya, peserta yang 50 orang ini gitu, pengetahuan terkait AI-nya sejauh mana. Kemudian setelah kita bisa intervensi gitu ya. Intervensi, apakah ada penambahan skor atau ada justru penurunan skor gitu. Nah, kalau penurunan skor kenapa nih? Apakah terlalu sulit materinya atau seperti apa? Nah, itu kan nanti akan muncullah di sana OV atau opportunity for improvement gitu kan. Itu kan untuk perbaikan, untuk kegiatan yang jauh lebih baik. Masukan bagi kami juga bahwa nanti once kita melakukan kegiatan yang serupa, maka ada hal yang perlu kita perhatikan lebih lanjut lagi gitu. Nah, artinya ada peluang ini Mbak, ada peluang perbedaan device juga akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelatihan? Kalau untuk device itu tadi ya, materi sudah kita sesuaikan, seharusnya untuk masalah device itu tidak ada kendala, dan juga kita kan pemanfaatan AI-nya, AI bukan yang harus mereka yang bisa mereka akses gitu ya melalui website gitu seperti ChatGPT, Gemini ataupun nanti cloud gitu yang paling user friendly lah bagi teman-teman gitu. Kalau kita ingin mengukur dampaknya sendiri, impact ini tadi terhadap hasil dari keberhasilan kita ini gimana Mbak? Kalau untuk impact sendiri, kalau kita sudah persiapkan nih ya Mbak untuk apa saja hal-hal yang perlu nanti misalnya seperti laporan gitu ya,
baik itu laporan dari mentor, kemudian juga laporan dari pesertanya Iya. sendiri, itu kita sudah siapkan template-nya seperti apa, kemudian juga mereka harus ada dokumentasi dan lain sebagainya gitu ya, mereka harus bisa menuangkan itu di dalam laporan. Kemudian setelah raw data tersebut ada, biasanya Telkom Indonesia setiap program unggulannya kami selalu mengukur impact. Nah, tapi impact-nya supaya kredibel itu diukur oleh pihak ketiga tentunya gitu. Kalau untuk kegiatan CSR biasanya impact itu kita ukur dengan SROI atau SROI gitu ya Mbak ya, Social Return on Investment gitu. Dan itu yang mengukurnya adalah pihak ketiga yang memang kredibel dan juga berlicense gitu. Memang kita sudah mempersiapkan semua alur journey-nya tadi ya, program ini end to end gitu. Sudah semua jalurnya sedemikian rupa gitu. Jadi nanti ketika ada pihak ketiga yang mengukur impact ataupun dampak gitu, itu sudah bisa, silahkan aja, kita pede gitu loh, ibaratnya Telkom Indonesia firm untuk silahkan diukur gitu. Nah, last but not least, Ya. untuk harapan sendiri dari PT Telkom Indonesia terhadap program ini ke depannya seperti apa, Mbak? Nah, untuk harapannya sendiri, kami dari PT Telkom Indonesia berharap dengan kehadiran Telkom Indonesia mengadakan workshop generasi cerdas digital di Provinsi Bengkulu ini bisa memberikan dampak yang positif tentunya gitu ya. Dengan kehadiran Telkom, pemuda di Provinsi Bengkulu itu bisa mengupgrade skillnya, kemudian nanti tidak hanya menjadi user, tapi juga menjadi creator bagi lingkungannya, dan juga bisa menampilkan multiplier effect tadi yang kita mention gitu ya Mbak ya. Jadi dari mereka mengikuti pelatihan, mungkin untuk dirinya sendiri, dari diri sendiri nanti untuk komunitas, dan jangka panjangnya itu bisa berdampak pada ekonomi lokal, khususnya ekonomi Provinsi Bengkulu. Dan Telkom sangat mensupport gitu ya, apabila teman-teman nanti memang responnya di sini positif, maka keberlanjutan itu Telkom Indonesia pasti akan support sepenuhnya. Ya, besar sekali harapan kita, concern dari PT Telkom Indonesia ini dalam memberikan CSR-nya, terutama khususnya ini untuk dunia pendidikan, dan di Provinsi Bengkulu kita harap ke depan juga akan ada kegiatan-kegiatan serupa. Karena hasil yang sudah dilaksanakan sebagai pilot project ini berhasil dengan gemilang gitu ya Mbak ya. Semoga ya. Oke, Mbak Natasha, terima kasih ini atas kehadirannya di podcast kita. Tapi sebelum kita menutup podcast, kita boleh challenge dulu nggak Mbak? Challenge boleh. Kan tadi ngakunya orang Bengkulu ya. Iya, Ngakunya orang Bengkulu, darah Bengkulu. Kita akan kasih beberapa pertanyaan nih, tolong dijawab cepat. Mbak kenal apa enggak dengan Bengkulu? Oke ya. Simpang Jam. Ya tahu. Di mana? Simpang Jam itu di SMA 5. Ya. Slogan Bengkulu. Aduh. Bumi merah putih. Ya. Jadi tadi pas landing pasti lihat dong ya. Oh iya, bumi merah putih. Terakhir nih. Mbak tahu festival apa yang akan dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan pelatihan Bengkulu Cerdas Digital? Festival apa ya? Festival apa? Festival. Saya cuma tahu festival pesisir Pantai Panjang. Oh, oke, maaf. Cuma tahu festival Tabot. Sudah ya di 1 Muharram kemarin. Iya, betul. Nggak sempat pulang, Mbak? Enggak. Oh iya, sayang sekali ya. Ngangenin nggak? Ya lumayan, terakhir nonton SMA kayaknya ya, udah lama banget naik kora-kora di. Baiklah Sobat Kominfo, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung podcast kita pada episode 4 kali ini. Dan kita sudah ditemani Mbak Natasha yang cantik, dengan harapan ke depan barangkali kita bisa menghadirkan Mbak Natasha Wilona sungguhan di podcast Merah Putih. Tapi kami sangat senang dengan kehadiran Mbak Natasha pada kali ini, memberikan angin segar bagi pemuda yang ada di Provinsi Bengkulu untuk mengupgrade skillnya, terutama di bidang digital. Dan ke depan kami berharap pelaksanaan kegiatan ini bisa berhasil dan bisa berlanjut dengan berbagai kegiatan-kegiatan lain berasal dari CSR juga PT Telkom Indonesia. Demikian saya Lydia Rahmawati dan saya Andrani Natasha. Mohon diri dari hadapan Sobat Kominfo dimanapun berada, terus saksikan
podcast Merah Putih, terkoneksi, terinformasi, dan terpercaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.